Jadi jangan lagi mengatakan Pancasila ini bertentangan dengan Islam atau Pancasila musuh agama. Di mana coba? Nabi yang terapkan. Come on, mau ragu apa lagi? Assalamualaikum teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini menutup semua isu yang kadang-kadang tuh konyol gitu loh. Nggak ada diada-adain gitu loh. Intoleran lah, khilafah, radikal, terorisme. Mereka yang bilang begitu udah pasti bodoh tentang Islam. Saya yakinkan itu. Betul-betul. Mari kita lihat ya, apa yang ditetapkan Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Tahun itu di mana-mana ada kerajaan, tapi agama resmi kerajaan semua rakyat mesti ikut agama itu. Kalau enggak bisa ditangkap, bisa dibunuh. Negara menetapkan semua mesti ikut. Ya, negara menjadi segala-galanya pokoknya. Ketentuan jadi absolut mutlak diktator. Ada rakyat yang ngeritik, kena lah yang. Ada rakyat yang, oh itu zaman itu. Tahu nggak? 622 Nabi Muhammad membuat konstitusi Madinah. Ada 47 pasal. Ya, dalam 47 pasal ini saya kutip dari kitab, tadi saya baca dari kitab Siratun Nabi, ya, yang jilid 2. Nanti kitabnya, ya. Begitu juga ada Tarikh At-Tabari yang saya kutip juga. Saya rangkum menjadi 17 biar gampang dihafal dan ini bagus untuk anak-anak kita PR-nya. Pasal 1, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Oke? Pasal 2, penyatuan semua suku-suku yang ada di Madinah dan persamaan hak dan kewajiban dengan adil. Itu saya rangkum, itu sebenarnya itu tercantum dari pasal 2 sampai dengan pasal 10 gitu ya, pasal 2 sampai dengan pasal 10 saya rangkum semua dalam satu. Lihat nggak apa yang saya sampaikan 1 dan 2? Inilah dalam istilah kita Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus aplikasi dari Pancasila. Jadi jangan lagi mengatakan Pancasila ini bertentangan dengan Islam atau Islam nggak cocok dengan Pancasila atau Pancasila musuh agama. Di mana coba? Nabi yang terapkan dengan bahasa tentu yang berbeda gitu ya. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Mau lihat pasal 3-nya. Gotong royong dalam segala hal kecuali kezaliman, doa dan permusuhan. Lagi-lagi kan kita melihat butir-butir Pancasila ini diterapkan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Pasal 4, kesatuan berpendapat dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi rakyat. Kan anti radikalisme kan? Anti intoleransi, anti yang menentang tuh anti kan. Lihat dong, lihat sampai dalam. Jangan lagi fitnah-fitnah seperti itu. Dan orang-orang Islam juga pahami sejarah dengan dalam sehingga kita mampu membantah isu-isu konyol seperti itu. Pasal 5, membangun suatu masyarakat yang sistem yang lurus. Berarti keadilan. Ini ya mengatakan secara eksplisit maupun implisit tidak ada bentuk baku negara yang ditetapkan Nabi. Jadi apapun boleh selama adil, kokoh, lurus, dan mengayomi gitu loh. Mau kerajaan, mau kayak beberapa, kan setelah pasca sahabat kan kerajaan ya. Mau bentuknya republik, mau bentuknya monarki absolut, mau bentuknya Perdana Menteri. Nggak ada masalah dalam Islam. Yang penting pemimpin yang diangkat harus adil gitu loh. Harus lurus, harus kokoh begitu. Begitu juga pilihan kita. Yang saat ini terbaik ya, nggak ada lagi yang terbaik saat ini buat bangsa kita dengan keanekaragaman suku adalah negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Pasal 6, melawan musuh ya, orang-orang yang memusuhi atau membangkang negara dan tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka. Ini telah ditetapkan oleh Nabi, ketaatan kepada pemimpin negara. Jadi jangan lagi ada masalah untuk pemberontakan begitu, jangan. Itu namanya menyudutkan umat Islam ya. Lalu pasal 7,
melindungi setiap orang dengan hidup berdampingan, ya, yang bukan muslim nih. Ya, jadi melindungi setiap orang yang hidup berdampingan dengan muslim, suku apapun ya, dan tidak boleh berbuat zalim dan aniaya. Lihat, perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, dan golongan ditetapkan loh oleh Nabi. Dahsyat. Pasal 8, umat non-muslim bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam, tidak boleh diganggu harta benda dan kehormatannya. Ini belum pernah terjadi. Di zamannya, Nabi Muhammad justru pelopor dan membuka mata semua raja bahwa melindungi umat beragama lain itu keharusan. Bayangkan, buka matamu sobat, itulah Islam indahnya. Pasal 9, umat non-muslim harus ambil bagian dalam membiayai negara, pajak. Sebagaimana umat Islam, zakat. Artinya semua warga negara kedudukannya sama dan semuanya mesti berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Pasal 10, non-muslim harus saling bantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Ini kan penerapan konsep sistem pertahanan dan keamanan negara telah diterapkan. Kita menyebutnya nasionalisme. Bayangkan, ada konsep nasionalisme, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam Piagam Madinah. Jadi yang kita sekarang jalankan sesuai dengan sunnah Rasul. Catat. 11. Negara wajib melindungi semua warga negara, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Artinya setelah warga negara melaksanakan kewajibannya, maka negara pun mewajibkan kewajibannya untuk melindungi warganya. Pasal 12, umat Islam dan non-muslim tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuhi negara. Artinya keselamatan hidup berbangsa jadi landasan utama. Oke? Ini pasal 13 favorit saya, ya. Apabila suatu perdamaian membawa kebaikan bagi masyarakat, maka semua warga negara baik muslim maupun non-muslim harus rela menerima perdamaian itu, persetujuan itu. Artinya ya boleh gitu loh bernegosiasi, duduk rapat, sehingga ini yang kita ambil sebagai dasar negara, enggak ada masalah. Dan kita telah melakukan itu. Kita telah melewati ini. Indahnya mufakat. 1928 kita udah bersumpah dengan sumpah pemuda. Jadi nggak ada lagi main kata-kataan. Sunda, Jawa, nggak ada lagi. Cina, Arab lo, nggak ada lagi. Dan nggak ada lagi kata-kataan. Cebong, kampret, kadrun. Udah cukup. Selesai, hentikan itu semua. Kalau kita orang yang waras dan umat beragama. Pasal 14. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Lihat nggak? Ini yang disebut equality before the law. Ya kan, dasar-dasar peradilan, aplikasi sistem peradilan modern saat ini Nabi terapkan. Maksudnya saya kasih tambahan, hukuman yang mengenai seorang yang dimaksud, kata Nabi ya, hanya boleh dikenakan pada diri pelakunya atau keluarganya yang menanggung. Ya, peletak dasar-dasar waris ya, atau asuransi ya. 15. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara. Artinya untuk pertahanan keamanan, Nabi telah terapkan sistem paspor dan visa 1500 tahun yang lalu. Pasal 16, semua warga negara dilarang melindungi yang zalim dan salah. Artinya apaan? Kesamaan perlakuan warga negara siapapun. Nggak mengenal kaya miskin deh dalam peradilan. Saya simpulkan ya, terakhir 17. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong. Bukan atas suku menyuku, bukan atas agama, bukan atas kelompok, ras, dan golongan. Nabi terapkan berdasarkan asas tolong-menolong dalam kebaikan untuk ketakwaan. Dan tidak boleh atas dosa dan permusuhan. Come on. Mau ragu apa lagi? Jadi kalau baca Quran, hadis, tambahin sejarah dikit ya. Supaya kita tahu dari mana asal muasalnya. Istilahnya, kita mesti tahu juga asbabun nuzul dan asbabul wurud. Sehingga memahami Quran dan hadis betul-betul dari faktual, aktual, historis, dan kita nggak gagal paham. Saya Haikal Hasan untuk Indonesia. Yang kita nikmati ini harus tetap beraneka ragam suku, kelompok, ras, dua golongan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika dan kebebasan beragama kepada setiap orang yang menganut agama yang diakui negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.